Kamu pasti ngerasa cari tukang bangunan di zaman sekarang tuh susah banget. Kenapa ya kok susah banget? Apa kita aja yang ngalamin? Tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Banyak pemborong lain yang sama bingungnya cari tukang bangunan di zaman sekarang. Nggak di lingkungan sekitar, nggak juga di dunia maya. Rasanya tukang bangunan banyak banget yang hilang. Terutama kalau kamu butuh tukang bangunan yang muda dan tenaganya masih sehat dan bugar. Sebelum kita bahas tentang cara mencari tukang bangunan, tentunya kita harus tahu alasannya dong. Di video ini ada 5 alasan kenapa tukang bangunan susah banget dicari di zaman sekarang. Alasan yang ketiga dan kelima adalah alasan yang paling sering dialami oleh banyak orang. Jadi tonton video ini sampai akhir biar nggak kelewat alasan dan penjelasannya ya. Alasan yang pertama adalah generasi muda sekarang itu lebih banyak yang kuliah. Zaman sekarang dunia pendidikan semakin bagus. Generasi muda lebih senang cari ilmu dari kuliah untuk persiapan karirnya di masa depan. Banyak juga anak muda yang lebih senang beraktivitas di dalam ruangan ketimbang beraktivitas di luar ruangan. Lalu impian pekerjaan mereka adalah bekerja di dalam gedung-gedung perusahaan atau yang duduk di balik meja. Alasan yang kedua adalah tukang yang nggak selalu bisa aktif di dunia maya. Cari tukang bangunan sekarang emang susah-susah gampang. Salah satunya karena banyak dari mereka yang nggak terlalu aktif di dunia maya. Mereka lebih suka ngobrol langsung atau cari proyek lewat mulut ke mulut ketimbang lewat Facebook atau WhatsApp. Sebenarnya sih masih banyak juga tukang yang punya HP. Tapi biasanya HP-nya buat hal-hal yang lebih penting selama jam kerja. Soalnya kalau ketahuan main HP pas kerja, bisa-bisa kena omel dong sama bosnya. Nah, ini alasan ketiga yang udah aku notice di awal kalau sering dialami oleh banyak orang. Tapi disclaimer dulu ya, kalau alasan ini tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Yaitu kebutuhan makin banyak, tapi penghasilan masih dibilang recehan. Zaman sekarang kebutuhan makin mahal, apalagi desas-desus inflasi di dunia. Walau nggak semua tukang bangunan ngerti banget apa itu inflasi, tapi pasti mereka secara nggak sadar terkena imbas dari inflasi itu sendiri, yaitu harga kebutuhan pokok yang semakin mahal. Terus juga harga pekerjaan di proyek yang masih dianggap receh. Jadi kadang tukang mikir, ah mending cari kerja yang bayarannya tinggi. Kalaupun tetap jadi tukang bangunan, dia akan cari proyek yang skalanya lebih besar demi dapat bayaran yang lebih besar. Alasan yang keempat adalah perbedaan paham teknologi tukang bangunan dari generasi tua. Generasi tua yang aku maksud di sini adalah para tukang bangunan yang umurnya 40 tahun ke atas. Mereka ini kan tumbuh tidak di zaman yang serba teknologi, makanya pemahamannya termasuk rendah. Jadi mereka banyak terpaku pada proyek bangunan yang didapatkan secara langsung atau didapatkan dari temannya, kayak mulut ke mulut gitu. Nah, ini alasan kelima yang udah aku notice sebelumnya, yaitu status pekerjaan tukang yang kadang kurang dihargai. Pekerjaan tukang bangunan masih dianggap remeh sama banyak orang. Kalau tukang bangunannya udah kebal, mereka akan baik-baik aja tetap kerja jadi tukang bangunan. Tapi kalau orang yang nggak suka dianggap remeh, terutama generasi muda zaman sekarang, mereka nggak bakal mau jadi tukang bangunan. Makanya perlu ngebangun citra tukang bangunan yang lebih positif demi kebaikan di masa depan nanti. Dari beberapa alasan kenapa tukang bangunan sulit banget dicari, ada 5 cara yang bisa kamu pakai. Cara ketiga dan kelima juga bisa membuatmu memiliki relasi yang lebih banyak. Sebelum masuk ke langkah yang pertama, subscribe dulu channel YouTube Cahaya Buana Bali dan aktifkan loncengnya. Lalu, cara pertamanya adalah stalking sosial media atau dunia maya. Stalking sosmed ini adalah pantau semua media sosial, bisa dari grup-grup Facebook yang berhubungan dengan proyek bangunan, akun Instagram yang relevan dengan proyek bangunan seperti akun Instagram @cahayabuanabali yang bisa kamu follow, kolom komentar artikel di Google yang berhubungan dengan proyek bangunan. Contoh website yang bisa kamu buka salah satunya adalah cahayabuanabali.com. Jadi, jelajahi semua media sosial untuk nemuin tukang bangunan. Siapa tahu satu dari banyaknya media itu ada nyantol tukang bangunan yang bisa kamu percaya. Cara yang kedua adalah tawarkan sesuatu yang wow. Yang paling penting, penawaran yang dibuat menjadikan tukang bangunan percaya kepadamu, seperti kontrak kerja yang jelas atau kepastian pembayaran dan pembayaran upah tidak akan terlambat. Kamu bisa bangun fondasi kepercayaan tersebut dengan memberikan penawaran tadi. Beri juga penawaran hiburan seperti bonus kalau pekerjaan selesai tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Lalu yang ketiga, nggak cuma cara gimana kamu cari tukang, tapi kamu juga bisa nambah relasi, yaitu datang ke pameran konstruksi. Memang pameran
Kementerian Konstruksi digunakan untuk para supplier bahan bangunan memamerkan barang dagangannya. Utamanya di pameran ini untuk kamu update perkembangan industri konstruksi. Tapi selain itu, kamu bisa dapetin tukang yang handal. Caranya, kamu ngobrol aja sama orang-orang yang ada di pameran itu. Bahasa anak mudanya tuh SKSD, sok kenal, sok dekat. Dekati orang-orang, ajak mereka ngobrol. Obrolin hal-hal perihal proyek bangunan sambil diselingi kalau kamu lagi cari tukang bangunan. Siapa tahu orang yang kamu ajak obrol itu punya kenalan tukang bangunan yang handal. Jadi di cara ini kamu nggak cuma cari tukang bangunan, tapi bisa juga kamu dapat relasi. Lanjut ke cara yang keempat, yaitu pasang info butuh tukang bangunan di toko bangunan. Toko bangunan memiliki konsumen paling banyak dari pekerja di dunia konstruksi, seperti arsitek, kontraktor, pemborong bangunan, dan tukang bangunan. Nah, kalau kamu lagi ke toko bangunan, kamu tanya aja ke karyawan tokonya, "Pak, bisa nggak pasang info loker buat tukang bangunan?" Kalau diizinkan, pasang saja informasi kamu itu di tempat yang sudah disiapkan. Toko bangunan Cahaya Buana di Jalan Buana Raya nomor 18X Padang Sambian Denpasar mengizinkanmu untuk memasang informasi kalau kamu mencari tukang bangunan. Komen aja di video ini atau hubungi nomor WhatsApp 0817781369. Nah, ini cara kelima yang udah aku notice di awal. Bisa bikin kamu nambah relasi dan rileks sedikit, yaitu nongkrong di tempat tukang. Ada lokasi yang jadi tempat para tukang bangunan berkumpul. Contohnya warung tenda nasi kucing. Kalau di Bali biasanya ada orang jualan nasi jinggo dan kopi saset. Kalau jam istirahat atau malam, banyak tukang bangunan yang makan di sana. Kamu beli makan aja di sana sambil ngobrol sama tukang bangunannya. Di dalam obrolan itu bahas hal-hal menarik tentang dunia konstruksi yang sedang kamu kerjakan. Tapi jangan berlebihan ya, agar tidak terkesan sombong. Ceritakan juga apa hasil positif yang didapatkan tukang bangunanmu saat ini. Beri rasa yakin kepada mereka agar percaya kepadamu sebagai pemborong bangunan atau mandor. Siapa tahu ada tukang kompeten yang mau bekerja denganmu di proyek selanjutnya. Dari semua cara-cara tadi, ada yang harus kamu telusuri lewat media online dan juga media offline. Jadi nggak perlu bingung lagi kalau kamu ngerasa tukang bangunan itu susah banget dicari. Tapi harus diingat ya, saat cari tukang bangunan, jangan asal pilih. Kamu harus pilih tukang yang dapat dipercaya etika dan skillnya agar proyekmu berjalan dengan lancar. Kalau kamu mau cara pilih tukang bangunan yang dapat dipercaya etika dan skillnya, komen mau ya, nanti aku buatkan videonya. Biar nggak ketinggalan videonya, subscribe channel YouTube Cahaya Buana Bali dan aktifkan loncengnya. Kamu lagi bingung cari toko bahan bangunan dan nggak ada waktu buat ke toko? Langsung aja hubungi Cahaya Buana di nomor 0817 781 369. Toko kami berlokasi di Jalan Buana Raya nomor 18X Padang Sambian Denpasar. Kami menjual barang yang berkualitas dan tentunya dapat dipercaya. Kamu juga bisa loh cek toko kami di website cahayabuanabali.com. Linknya ada di deskripsi ya.